Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, Eko Prayogo, saya sendiri Karya Sminotami, Asaro Delawati. Nah, di sini kami membahas tentang revolusi Cina dan Cina dalam Perang Dunia ke-1. Latar belakang revolusi Cina ini akan dibahas oleh Eko Prayogo. Proses munculnya revolusi Cina ini akan dibahas oleh saya sendiri Karya Sminotami, dan dampak revolusi Cina ini yang akan dibahas oleh Asaro Delawati. Perkenalkan, saya Ego Prayogo, kelompok 3, yang mana saya akan menjelaskan latar belakang revolusi Cina dan keterlibatan Cina dalam Perang Dunia I. Negara Cina merupakan salah satu negara terkuat di Asia Timur selain Jepang dan Korea Selatan. Pada zaman revolusi Cina yang sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1911 dan 1949. Revolusi Cina pada tahun 1911 merupakan suatu ketidakpuasan rakyat Cina terhadap dinasti Qing yang dianggap lemah, terutama menghadapi pengaruh Barat. Yang mana berkembangnya pengaruh Barat di Cina, munculnya gerakan rakyat yang menuduh dinasti Qing. Maka dari itu berkembanglah perontakan yang di Cina sendiri. Faktor pertama yang melatar belakangi revolusi Cina yakni ditandai dominasi Inggris, merupakan negara Barat pertama yang membuka jalan masuknya pengaruh Barat di Cina. Sejak tahun 1800 Inggris menyeludupkan candu ke Cina, dan sejak itulah perdagangan candu mulai di Cina. Inggris mendapat keuntungan yang sangat besar dan rakyat Cina menjadi korbannya. Pada bulan Mei 1839, Cina menyita candu dari pedagang Inggris. Peristiwa tersebut menyulut perang antara Inggris dan Cina. Perang tersebut dikenal dengan Perang Candu. Dalam perang tersebut Cina kalah dan menandatangani Perjanjian Nanking. Isi Perjanjian Nanking ini adalah 5 pelabuhan Cina dibuka untuk perdagangan bangsa asing. Inggris mendapat Hong Kong dan mendapat hak ekstrateritorial, yang mana hak ekstrateritorial ini yaitu hak untuk hidup di bawah hukum negara asalnya, yang berartikan hukum negara asing yang tidak ditempati dan tidak berlaku. Pada tahun 1856 sampai 1860 terjadi Perang Candu Kedua. Perang Candu Kedua ini terjadi antara dinasti Qing melawan Inggris dan Prancis. Terjadinya perang ini dipicu tindakan Cina yang menahan kapal De Arrow milik Inggris di Guangzhou. Faktor kedua yang menandai revolusi Cina yaitu dengan adanya pemberontakan, yang mana pemberontakan ini didorong oleh suatu anggapan dinasti Qing lemah dalam menghadapi bangsa asing, miskin dan membangun masyarakat baru. Dari anggapan itu, masyarakat melakukan pemberontakan di Cina, yang mana seperti pemberontakan Taiping, Fantai, Dungan 1, serta pemberontakan Boxer. Kemudian, modernisasi Cina pada tahun 1806 dimulai gerakan modernisasi di Cina sampai dengan tahun 1896. Modernisasi ini dilaksanakan untuk meliputi berbagai bidang seperti kemiliteran, tarif dagang, komunikasi dan perkapalan. Yang mana yang mana invasi Jepang pada tahun 1894-1895 terjadi perang Cina dan Jepang. Dalam perang tersebut Cina mengalami kekalahan dan harus menyerahkan Pulau Formosa, yaitu Taiwan. Pada Jepang berlangsungnya revolusi Cina pada tanggal 10 Oktober 1919 di Wuchang terjadi revolusi Cina di bawah pimpinan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ini menginginkan pembentukan pemerintahan Cina baru berdasarkan pada paham Sun Minchu. Tiga sandi kedaulatan rakyat, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme, untuk mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Pada tanggal 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden dan jabatan presiden diserahkan pada Jenderal Yun Shikai. Sun Yat-sen mengundurkan diri
dari kantornya dan mendirikan Partai Kuomintang, Partai Nasionalis. Selanjutnya, perkembangan Chiang Kai memimpin secara diktator dengan melarang keberadaan Partai Kuomintang di ideologi Republik. Masa pemerintahan Yuan Shikai tidak lama, Cina pun mengalami kekacauan. Kekacauan tersebut pada diatasi oleh kembali Sun Yat-sen, dan keberhasilan tersebut mengantarkan Sun Yat-sen menjadi presiden. Namun pemerintahnya tidak lama digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek ini berhasil menyatukan Cina Utara dan Cina Selatan. Setelah itu Chiang Kai-shek ini berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan tersebut didukung oleh Partai Komunis Cina, yang mana mempengaruhi rakyat petani dan untuk menentang para panglima perang. Di dalam Perang Dunia I pun, Cina pada awalnya mestinya terlibatan Cina dalam Perang Dunia I pada awalnya bersifat netral saja. Akan tetapi Cina ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia I ini pada tahun 1917 sampai 1918 dalam aliansi dan Entente Force. Meskipun begitu, Cina tidak pernah mengirim pasukan ke luar negeri, yang mana dikirim Cina hanya pasukan buruh untuk bertugas membantu sekutu, yakni Inggris dan Perancis. Yang mana Perang Dunia I ini dipelopori oleh Menteri Cina, yakni Duan Gurai, yang mana Duan Gurai ini ingin mengintegrasi Tiongkok dengan Eropa dan Amerika dengan menyatakan di pihak sekutu untuk melawan blok sentral. Alasan Cina tidak bersifat netral lagi ini difaktori oleh pihak Jerman yang menenggelami kapal kargo milik Prancis yang berisikan anggota Cina sebanyak 900 orang, yang mana 543 orang lainnya tewas. Dari akibat itulah Cina langsung memutuskan kerjasama dengan Jerman dan menyatakan perang terhadap Jerman dan blok sentral. Saya akan menjelaskan yang pertama. Menurut analisis Kunto Wijoyo, mengapa revolusi Cina bisa terjadi? Dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap dinasti Qing yang berujung kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Cina tersebut, yang mana dinasti Qing ini sangat lemah dalam pengaruh barat dan mudah terkontaminasi oleh bangsa barat tersebut. Maka dari itulah revolusi Cina ini timbul dan dipelopori langsung oleh Sun Yat-sen. Dan mengapa keterlibatan Cina di Perang Dunia I? Dikarenakan Cina sebenarnya, yang saya sudah jelaskan di atas tadi, mereka pertamanya netral saja dan bekerja sama dengan pihak sekutu dan pihak Jerman. Akan tetapi dalam bekerjasama dengan pihak Jerman, mereka kayak mengkhianati gitu dengan Cina tersebut. Ini ditandai dengan akibatnya penenggelaman kapal sekutu, kapal Perancis yang ditenggelamkan oleh Jerman, yang mana di dalam tersebut berisikan pasukan Cina yang sebanyak 900 orang, yang mana 543 orang lainnya tewas. Dari akibat tersebutlah Perdana Menteri Cina Duan Gurai melopori langsung Perang Dunia I ini untuk meningkatkan integrasi Cina terhadap Jerman dan blok sentral. Proses revolusi Cina ini terjadi pada 11 Oktober 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Nah, revolusi ini terjadi sebab rakyat itu kecewa dengan kepemimpinan dinasti Qing, seperti kekalahan atas bangsa-bangsa barat, ketidakcakapan kaisar-kaisar dalam memimpin, serta penderitaan rakyat yang semakin berat yang menyebabkan revolusi ini tak bisa terhindarkan lagi. Pada tanggal 1 Januari 1912, Dr. Sun Yat-sen ini diangkat sebagai presiden Cina. Nah, Dr. Sun Yat-sen ini mengundurkan diri dan mendirikan Partai Kuomintang, lalu digantikan oleh Yuan Shikai pada tahun
pada tanggal 12 Februari 1912. Nah, masa pemerintahan Yuan Shikai ini tak berlangsung lama karena pada tahun 1916 ia meninggal dunia. Pemerintahan kembali dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, namun hanya sampai tahun 1924. Kedudukannya ini digantikan oleh Chiang Kai-shek dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Sayang itu masa pemerintahan harus menghadapi perlawanan dari Mao Zedong yang berpaham komunis. Mao Zedong itu berhasil memenangkan perlawanan sehingga pada tahun 1949 itu ia mendirikan Republik Rakyat Tiongkok yang berpaham komunis. Sedangkan Chiang Kai-shek itu mendirikan negara Taiwan. Akibatnya yaitu paham komunis itu semakin berkembang, terutama itu di Asia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa dampak dari adanya revolusi Cina. Yang pertama yaitu dengan adanya revolusi Cina ini memberikan pengaruh pada negara tetangganya untuk mengobarkan rasa nasionalismenya, khususnya yaitu bagi negara-negara yang mengalami penjajahan. Ajaran San Mincuyi telah memberikan banyak ide baru bagi negara-negara yang terjajah untuk dapat bangkit melawan kolonialisme. Yang kedua yaitu rakyat massa dipersilahkan untuk mendidik dirinya dalam revolusi kebudayaan, di mana pada revolusi kebudayaan ini terdapat perubahan sosial dan budaya masyarakat Cina secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kemudian, adanya keberanian untuk melangkah maju dalam revolusi Cina ini telah mampu menumbangkan para penganut sistem kapitalis. Nah, sekian presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.